Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan. Saya Tati Rizkyani selaku moderator kelompok 3 yang ingin memaparkan materi tentang dinamika utang negara, pengertian, jenis, dan implikasinya terhadap perekonomian nasional. Kelompok 3 ini terdiri dari saya sendiri yakni Tati Rizkyani, Fadilah Rahmawati, Najwa Mutia, Najwa Astrianda, Tiza Azli, Stevina Putrilei, Nabila Fahira, dan terakhir ada Rahel Zevanya. Untuk poin yang akan kami bahas yakni ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Untuk itu, kami langsung saja berikan kepada pemapar pertama untuk memaparkan materi yang akan kami jelaskan ini. Kepadanya disilahkan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Dalam dinamika pembangunan ekonomi suatu negara, utang negara itu memegang peranan yang sangat penting, tapi kerap menjadi topik yang sensitif dan kontroversial. Di satu sisi, utang dipandang sebagai alat strategis untuk membiayai berbagai program pembangunan, terutama ketika penerimaan negara itu baik dari pajak maupun sumber lainnya belum mencukupi. Tapi di sisi lain, ketergantungan berlebihan terhadap utang itu dapat memicu beban fiskal jangka panjang yang pada akhirnya itu mengganggu stabilitas ekonomi dan menurunkan kedaulatan fiskal negara. Dalam konteks ini, kesadaran publik itu mengenai utang negara sangat diperlukan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi agen pengawas yang kritis terhadap arah dan strategi pengelolaan utang oleh pemerintah. Selain itu, fungsi utang negara tidak hanya sebagai penutup defisit anggaran, tetapi juga sebagai stimulus fiskal yang mendorong pertumbuhan, khususnya melalui pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program strategis lainnya. Namun demikian, utang hanya akan berdampak positif jika dikelola dengan prinsip kehati-hatian, disertai akuntabilitas, dan dilandasi dengan kebijakan fiskal jangka panjang yang berkelanjutan. Melalui presentasi ini akan dikaji lebih lanjut mengenai yang pertama jenis utang negara, yang kedua fungsi utang negara, yang ketiga dampak utang negara, yang keempat pengawasan dan pelunasan pokok utang negara, dan yang terakhir tantangan dan upaya pengelolaan utang negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, yakni metode yang dilakukan untuk menelusuri atau menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber yang digunakan itu bisa buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi pemerintah, maupun laporan-laporan penelitian terdahulu. Dari studi pustaka ini, peneliti menggunakan data-data sekunder yang terdapat di sumber tersebut. Melalui studi pustaka ini, peneliti itu dapat membangun kerangka teoritis yang solid dan mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang dapat diisi oleh penelitian ini. Jadi menemukan gap research di antara peneliti yang dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya adalah jenis utang negara. Utang negara terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pinjaman dan surat berharga negara. Nah, pembagian ini itu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menjadi bagian dari praktik rutin dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam rangka menutup defisit anggaran serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Utang negara yang pertama adalah pinjaman. Nah, pinjaman merupakan bentuk pembiayaan yang diperoleh dari perjanjian dengan pihak pemberi pinjaman. Nah, pinjaman ini itu dibagi menjadi dua, yaitu pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Pinjaman luar negeri ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2011 tentang pengadaan pinjaman luar negeri dan hibah. Pinjaman luar negeri ini merupakan bentuk pembiayaan utang yang diterima pemerintah dari pihak luar negeri melalui suatu perjanjian pinjaman tanpa berbentuk surat berharga negara dan harus dilunasi dengan ketentuan tertentu. Pinjaman luar negeri ini itu diperoleh dari kreditur bilateral yang merupakan pemerintah asing, multilateral, lembaga internasional, dan swasta asing. Nah, bentuknya itu mencakup dua, yaitu program tunai atau program dan program kegiatan atau proyek. Pinjaman tunai atau program ini itu disalurkan dalam bentuk devisa atau rupiah yang ditujukan untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara serta pengelolaan portofolio utang. Sedangkan pinjaman kegiatan digunakan untuk membiayai proyek-proyek tertentu seperti di sektor transportasi, energi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kedua merupakan pinjaman dalam negeri. Nah, pinjaman dalam negeri ini diperoleh dari entitas dalam negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan APBN, industri strategi, dan pembangunan infrastruktur nasional. Jenis utang negara yang kedua adalah surat berharga negara. Nah, surat berharga negara merupakan salah satu instrumen yang dimanfaatkan pemerintah untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, instrumen ini itu memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan dana investor yang digunakan untuk membiayai APBN, menjaga stabilitas fiskal, dan mencegah krisis ekonomi.
Berdasarkan klasifikasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, surat berharga negara itu terdiri dari dua jenis, yaitu surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Pertama adalah surat utang negara, yang merupakan surat pengakuan utang dalam rupiah atau valuta asing yang memberikan kupon dan capital gain serta dijamin oleh negara, yang dimana pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Tujuan diterbitkannya surat utang negara yaitu yang pertama untuk membiayai defisit dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, yang kedua untuk digunakan menutup kekurangan kas dalam jangka pendek akibat ketidakseimbangan antara arus masuk dan keluar kas negara dalam satu periode anggaran. Yang ketiga adalah penerbitan surat utang negara berfungsi sebagai instrumen dalam pengelolaan portofolio utang negara agar lebih terkendali dan efisien. Keberadaan surat utang negara ini tidak hanya berperan sebagai sumber pembiayaan negara, tetapi juga sebagai alat penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Yang kedua dari surat berharga negara adalah surat berharga syariah negara, yang lebih dikenal dengan sukuk, yang merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Surat ini menjadi bukti kepemilikan atas bagian penyertaan terhadap aset dasar SBSN, baik dalam denominasi rupiah maupun valuta asing. Surat berharga syariah negara dikategorikan sebagai efek syariah yang berbentuk sertifikat atau bukti kepemilikan yang bersifat bernilai sama dan tidak dapat dipisahkan. Nah, hal ini itu mencerminkan kepemilikan bersama atas aset yang menjadi dasar penerbitan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait fungsi utang negara. Yang pertama, utang dapat berfungsi sebagai pembiayaan infrastruktur dan juga program produktif yang nantinya utang dapat mendanai sektor-sektor strategi seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan manusia yang hasilnya bersifat jangka panjang. Yang kedua, sebagai penopang dari pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, nanti ketika pendapatan negara belum cukup, nah utang ini dapat berperan sebagai kebijakan fiskal ekspansi. Terus yang ketiga, untuk mewariskan aset bernilai ke generasi mendatang. Nah, ini jika digunakan secara produktif, nantinya utang dapat menciptakan aset dan manfaat ekonomi jangka panjang yang selaras dengan prinsip golden rule dalam manajemen uang. Selanjutnya, sebagai pengembangan pasar keuangan domestik. Jadi surat utang negara itu dapat berkontribusi dalam membentuk pasar obligasi yang sehat sebagai pemberi acuan harga dan juga meningkatkan partisipasi dari investor dalam negeri. Yang keenam, itu dapat menjaga stabilitas dari fiskal dan ekonomi makro. Terus yang ketujuh ada sebagai penjamin dari program sosial dan subsidi yang nantinya utang dapat memastikan kesinambungan dari bantuan sosial, subsidi energi dan juga layanan dasar bagi masyarakat. Yang terakhir, cadangan menghadapi krisis. Jadi utang ini dapat menjadi alat antisipasi terhadap krisis ekonomi atau bencana yang memungkinkan nantinya pemerintah dapat merespon cepat dengan stimulus fiskal. Selanjutnya yaitu ada dampak utang bagi negara. Utang negara memainkan peran strategis yang bersifat ganda dalam perekonomian nasional. Di satu sisi, utang merupakan instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan proyek-proyek yang produktif. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 89,9% utang Indonesia bersumber dari surat berharga negara, yang sebagian besar dialokasikan untuk proyek pembangunan jangka panjang. Dalam konteks krisis seperti pandemi COVID-19, utang juga berfungsi vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah resesi melalui program sosial serta subsidi yang mendukung daya beli masyarakat. Namun demikian, sisi negatif dari utang negara tidak dapat kita abaikan. Beban pembayaran bunga yang besar mencapai 306,4 triliun pada tahun 2020 menjadi tekanan serius bagi anggaran negara. Risiko lainnya adalah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dapat memperberat biaya utang luar negeri. Lebih jauh, meskipun utang meningkat, belum ada korelasi yang cukup kuat antara peningkatan utang dan penurunan signifikan tingkat kemiskinan. Sebagai contoh, data pada 2024 masih mencatat tingkat kemiskinan sebesar 8,57% juta penduduk. Oleh karena itu, pengelolaan utang negara harus dilakukan secara transparan dan efisien, serta berbasis pada prinsip akuntabilitas fiskal. Hanya dengan tata kelola yang baik, utang negara benar-benar berfungsi sebagai pendorong kesejahteraan rakyat dan bukan menjadi beban ekonomi di masa depan.
Selanjutnya, pengawasan dan pelunasan pokok utang negara. Pengelolaan utang negara merupakan komponen krusial dalam strategi fiskal untuk menjaga keberlanjutan ekonomi nasional. Dua aspek utama yang menjadi fokus adalah pengawasan dan pelunasan pokok utang. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa utang digunakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peruntukannya, sehingga tidak menjadi beban fiskal di masa mendatang. Secara internal, pengawasan dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas perencanaan, penarikan, dan pelunasan utang, serta oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang menjamin kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan hukum. Di sisi lain, pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang turut menerapkan mekanisme pemantauan atas penggunaan dana pinjaman. Untuk menjaga kepercayaan publik dan investor, pemerintah secara rutin menerbitkan laporan posisi utang dan strategi pelunasan sebagai bentuk keterbukaan informasi. Transparansi inilah yang menjadi kunci dalam membangun kredibilitas pengelolaan fiskal negara. Dengan manajemen utang yang terencana dan diawasi dengan baik, utang negara dapat berfungsi optimal sebagai alat pembangunan ekonomi, bukan justru menjadi beban yang menghambat pertumbuhan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pelunasan pokok utang negara, yang dimana pelunasan pokok utang ini merupakan kebijakan konstitusional pemerintah untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Nah, agar tidak membebani anggaran negara, pelunasan ini perlu direncanakan dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan, terutama dari sektor perpajakan, serta strategi pengelolaan defisit anggaran yang efisien. Nah, pemerintah juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan utang dengan memastikan bahwa manfaat ekonomi daripada utang ini lebih besar daripada beban yang akan ditanggung. Nah, langkah-langkah seperti reformasi sistem perpajakan dan juga efisiensi belanja negara menjadi strategi utama dalam memperkuat posisi fiskal negara. Dengan pendekatan ini, kebutuhan pembiayaan dari utang dapat ditekan. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, pada tahun 2022, utang pemerintah pusat Indonesia tercatat sebesar 29,2% dari produk domestik bruto atau PDB, dengan defisit anggaran sebesar 2,35%. Nah, angka ini itu masih dalam batas aman yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan hal ini menunjukkan bahwa disiplin fiskal ini tetap dijaga oleh pemerintah kita. Nah, Bank Indonesia sendiri itu memiliki peran untuk mengatur suku bunga, menjaga stabilitas nilai tukar, dan juga mengelola cadangan devisa yang dimana semuanya ini akan berdampak pada utang luar negeri. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan juga moneter sangat diperlukan untuk menciptakan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, pengawasan dan juga pelunasan pokok utang negara ini bukan hanya sekadar aspek teknis, tapi merupakan pilar penting dalam manajemen keuangan negara yang bertanggung jawab. Dengan tata kelola yang baik dan transparan, utang dapat dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung pembangunan nasional dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tantangan dan juga upaya pengelolaan utang negara, yang dimana pengelolaan utang pemerintah ini menjadi hal yang krusial dalam menjaga kestabilan ekonomi dan juga keberlangsungan fiskal negara, yang dimana pada pelaksanaannya pengelolaan tidak terlepas daripada berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan dinamika ekonomi global serta kompleksitas kondisi fiskal di dalam negeri. Salah satu persoalan utamanya adalah besarnya beban pembayaran utang yang diperkirakan mencapai sekitar 45% dari total pengeluaran dalam APBN tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2024, yang dimana kondisi ini membatasi ruang fiskal yang tersedia, sehingga alokasi anggaran untuk program-program pembangunan prioritas lainnya menjadi sangat terbatas. Akibatnya, respon pemerintah terhadap kebutuhan mendesak seperti penanggulangan bencana, krisis kesehatan, dan juga bantuan sosial menjadi kurang optimal. Nah, di sisi lain, ketidakpastian situasi politik internasional serta ketidakstabilan di pasar keuangan global juga menambah tekanan terhadap pengelolaan utang, yang dimana risiko kenaikan suhu bunga pinjaman serta perubahan nilai tukar berpotensi meningkatkan biaya utang, terutama utang luar negeri yang sekitar 30% nilainya menggunakan mata uang asing. Nah, risiko nilai tukar ini menjadi perhatian utama karena berkontribusi terhadap beban fiskal yang semakin berat.
ketergantungan akan pembiayaan utang untuk menutupi defisit anggaran ini juga masih tinggi. Dari laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2024, pada APBN 2025 ini kebutuhan pembiayaan utang mencapai 775,86 triliun rupiah, meningkat dibandingkan dengan outlook tahun 2024 yang sebesar 553,11 triliun rupiah. Yang dimana dari jumlah tersebut, porsi pinjaman luar negerinya mencapai 128,1 triliun rupiah. Sehingga menambah tekanan terhadap APBN itu sendiri, khususnya dari sisi pembayaran bunga dan juga resiko nilai tukar. Menanggapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah menerapkan strategi pengelolaan utang yang hati-hati dan juga berkelanjutan. Salah satu langkah yang diambilnya yaitu adalah dengan mendiversifikasi sumber pembiayaan dengan lebih mengandalkan penerbitan surat bebas negara atau SBN dalam mata uang rupiah. Nah, pendekatan ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan juga meminimalkan risiko nilai tukar, serta sekaligus memperkuat pasar keuangan domestik melalui peningkatan partisipasi investor di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga berusaha meningkatkan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja pada sektor-sektor non-prioritas dan juga mendorong reformasi birokrasi agar tata kelola anggaran ini menjadi lebih baik. Upaya ini diharapkan mampu mengarahkan anggaran secara lebih efektif ke sektor-sektor yang strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan infrastruktur. Nah, langkah yang terpenting lainnya yakni dengan mereformasi sistem perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara, yang dimana upaya ini mencakup perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan juga perbaikan sistem administrasi perpajakan agar penerimaan negara ini menjadi lebih optimal dan juga berkelanjutan. Nah, target penerimaan pajaknya ini sebesar 2.490,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Yang hal ini merupakan bagian daripada strategi fiskal untuk mengurangi defisit anggaran tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Nah, hal ini itu disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2024. Di samping itu, pemerintah juga berupaya memperkuat cadangan devisa dan juga menerapkan kebijakan lindung nilai terhadap resiko nilai tukar guna menjaga stabilitas dalam pembayaran utang luar negeri ini. Nah, kerjasama yang erat antara Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia juga menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan juga mengelola risiko utang secara efektif. Jadi kesimpulannya adalah utang negara menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan dan menutup defisit anggaran, terutama di sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Meski rasio utang terhadap PDB Indonesia masih tergolong aman, beban bunga tinggi dan risiko nilai tukar tetap menjadi tantangan, apalagi di tengah ketidakpastian global. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat reformasi perpajakan agar penerimaan negara meningkat dan ketergantungan pada utang pun bisa berkurang. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang juga harus diperkuat melalui pelaporan terbuka dan pengawasan ketat. Perluasan basis investor domestik dan pemanfaatan utang secara produktif juga bisa menjadi kunci agar utang benar-benar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang. Sebelum menutup pemaparan yang telah kami paparkan, saya ingin menyampaikan kesimpulan secara keseluruhan, yakni utang negara merupakan alat penting dalam kebijakan fiskal yang jika dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab dapat mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi. Itu saja yang dapat kami paparkan. I think makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.